Intinya sah-sah saja ya, seorang calon mertua atau calon pasangan kita nolak kita gara-gara penghasilan. Justru ini jadi motivasi buat para bujang-bujang untuk semangat cari kerja, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang Anda tonton saat ini adalah episode kelima. Dan Alhamdulillah Allah kasih kita kemudahan untuk meneruskan episode berikutnya. Dan masih di acara kesayangan kita. Sayang dong, harus sayang. Insya Allah ya. Pandemi. Panduan muda-mudi. Ustadz, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Ustadz udah berkumpul lagi di tengah wabah bersama kami yang berusaha mencari solusi di tengah apa-apa yang menjadi keluhan para muda-mudi, Ustadz. Ya di mana kita juga masih tetap rindu ya dengan kajian offline ya. Tapi nggak gombal Ustadz rindunya itu Ustadz. Tapi Masa sih? Iya benar-benar. Alisan doang nih. Enggak dong. Bener-bener rindu dengan kajian gitu. Kajian offline. Bukannya rindu. Bukan ngemeng. Bukan. Ini bener-bener serius nih. Kayak ada postingan tuh kan gombal rindu. Enggak, ini kalau ini bener-bener rindu dengan kajian offline gitu. Ya, bukan rindu suasana tapi rindu ilmu gitu. Tapi dengan seperti ini mudah-mudahan bermanfaat juga ya untuk pemuda-pemudi yang di luar sana mendengarkan podcast dari kita ini. Kemarin kita udah bahas tentang modal ya, modal nikah itu ilmu ya sebelumnya Ustadz ya. Untuk selanjutnya ini ada modal lagi nggak Ustadz untuk bekal modal untuk para pemuda-pemudi yang mau menikah? Harus dimiliki ya. Iya, biar harus dimiliki. Ideal nih. Iya. Gitu. Iya. Fadil Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Iya, di antara modal muda-mudi untuk menikah di antaranya adalah modal mental. Masya Allah. Jadi kita ngomongin mental nih. Jadi modal psikis. Karena nikah itu butuh keberanian. Nikah itu butuh mental. Bisa kita katakan butuh nekat. Kenapa? Karena nikah itu butuh tanggung jawab. Selama ini kita hidup jomblo, bebas, ya. Kita ngurus diri sendiri. Ya, akan tetapi ketika kita sudah menikah, kita memikirkan orang lain. Seorang suami contohnya, dia akan mikirin bagaimana bisa menafkahi anak istrinya, bagaimana melindungi anak istrinya, dan ini menjadi ya sesuatu yang sebagian khawatirkan. Karena itulah sebagian muda-mudi itu ditimpa yang namanya sindrom pranikah. Ya. Sindrom pranikah itu ragu-ragu. Aku nih pantas nggak sih untuk nikah? Kenapa? Gara-gara dia nggak mempunyai modal mental. Jadi harus berani. Karena orang-orang yang nikah itu memiliki ya dunia baru. Dia bakal ketemu dengan dunia baru. Selama ini dia hidup ya sama keluarga. Sekarang dia hidup sama orang asing yang belum dia kenal dengan benar, dengan baik. Ya baru hanya ya bertatap muka beberapa kali saja. Mungkin hanya tahu nama ya. Mungkin juga ya baru kenal di mana rumahnya, pekerjaannya, harus ngarungi samudera rumah tangga bareng. Oleh sebab itulah ya seorang yang mau nikah itu harus punya modal psikis, berani, harus punya mental. Tapi di sini beraninya itu dengan nekat kan kayaknya tipis banget Ustaz. Iya. Ada yang berani-berani aja. Karena itu kita bahas kemarin ya, modal lainnya adalah ilmu sama tekad, ya ilmu sama niat. Ya. Karena yang bikin beda antara nekat sama berani itu adalah prepare-nya, persiapannya. Kalau nekat itu tanpa ilmu, langsung aja nikah. Gitu ya. Komponen dikit tuh langsung panas gitu ya. Enggak baca kan gitu Iya, gitu. Sumbu pendek jadi ya kata orang. Tapi ini enggak, dia berani karena dia punya ilmu, punya kesiapan. Dia udah punya niat yang benar, dia punya udah ilmu. Sekarang tinggal dorong dengan mental tadi. Mental. Yeah. Terus gimana cara Ustadz, cara-cara kita biar menyiapkan mental nih Ustadz? Wah, ini bagus sekali tanyaannya. Biar kita tahu. Iya. Ini ngomong doang nih nanti. Iya, takutnya gitu. Bagaimana biar membara keberanian di hati gitu, kita. Mental kita menjadi seorang pejuang ya, pejuang mahar yang sebenarnya. Yes. Maka di antaranya adalah dengan cara kita banyak-banyak belajar ilmu. Kembali ke poin sebelumnya.
hadiri kajian fikih rumah tangga, fikih pranikah, ikuti seminar pranikah, baca buku tentang nikah, ya, atau follow ya Instagram tentang pernikahan. Ini bukan bucin seperti ini. Sebagian orang bilang bucin loh, dikit-dikit nikah. Enggak, ini sedang menyiapkan mental. Nah, itu normal, Ustaz. Hah? Itu normal ya? Normal. Ya, justru ini yang membedakan antara nekat sama berani tadi. Sama Dia berani, dia punya ilmunya. Hmm. Jadi nggak asal-asalan, ya. Dan juga bisa sharing sama teman-temannya yang udah nikah duluan, gimana kesiapan mereka, apa yang bikin mereka bisa berani, bagaimana cara menghilangkan rasa was-was, keraguan, takut. Itu sharing sama para ya pakarnya, ya. Nonton kajian mungkin Ustaz, Iya, ya. termasuk dengar podcast pandemi ini termasuk ini. Oh iya, insya Allah. Membangun Semoga mental manfaat. ini. Iya, membangun mental. Daripada habis mempelajari drama Korea, Iya. telenovela, ya kan. Itu juga sebenarnya belajar juga, Ustaz. Sinetron kan juga ngajarin kita, cuman Iya, cuma beda. cuman ya jadi tambah was-was, Ustaz. Jadi Sedih-sedih. was-was. Takutnya yang pernikahannya gimana gitu kan, takutnya mereka jadi timbul rasa was-was kan. Iya. Iya. Karena sering nonton surat apa itu istri ya. Iya. Surat hati istri. Jadi wah ini suami jelek semua nih. Iya, jadi nggak berani. Mentalnya malah down seperti itu. Harusnya baca sirah-sirah cinta Nabi dan istri-istrinya. Kisah cinta para sahabat. Wah, luar biasa. Masya Allah. Kalah telenovela itu. Sinetron, drama Korea. Iya, drama kalah. Korea kalah. Film Hollywood, Bollywood jauh. Jauh Ustaz. Wah, ini yang Iya. kita butuhkan, Jim. Ya kan? Di antara caranya menumbuhkan mental itu. Mental dia. Masya Allah. Modal selanjutnya ya setelah mental juga ada modalnya, modal fisik. Fisik di sini bukan ya tampan dan cantik, bukan. Ya kasihan yang nggak ganteng, yang nggak cantik, tapi fisik sini artinya adalah fisik biologis. Jadi modal secara biologis. Kata para ya ahli, maksud di sini adalah kesiapan seseorang laki-laki dan perempuan menikah dari sisi biologis. Bukan rupawan. Bukan rupawan. Karena Ya. ganteng dan cantik ini ada yang ijma, ada yang khilaf. Iya, itu. Nah, lu di mana? Nggak bisa jawab ya. Orang sih yang bisa nilai ya. Iya betul. Nggak adil kalau cuma dinilai dari situ ya, Ustadz ya. Harus objektif ya. Yes. Ya, jadi tentang biologis ini kata para ulama itu minimal baligh. Jadi baligh itu adalah sebuah fase seorang udah mampu menikah. Kalau bahasa Palembang Iya. itu dikenal baler, Ustadz. Iya. Kok lah baler ya? Soalnya malah berubah. Wong Palembang tuh baler. Iya, baligh itu siap nikah udah. Kenapa? Karena laki-lakinya sudah siap membuahi dan wanitanya sudah siap dibuahi. Ini secara hukum Islam ya. Jadi minimal seorang ya dikatakan punya modal psikologis adalah atau biologis adalah kalau dia sudah baligh. Jadi diketahui. Idealnya usia menikah tuh ngelihat dari balighnya atau ada yang lainnya, Ustaz? Iya, itu baligh itu adalah paling titik nadirnya, paling rendah. Paling minimal. Iya, paling minimal. Adapun idealnya, maka kalau ahli medis kesehatan, termasuk juga undang-undang perkawinan mengatakan tuh 21 tahun ke atas sampai 35. 21 sampai 35 ini masa-masa yang paling ideal seorang untuk menikah. Meskipun umumnya. Ya. Meskipun secara undang-undang perkawinan itu laki-laki itu diizinkan nikah kalau dia berusia 19 tahun dan perempuan tuh 16 tahun. Itu secara undang-undang. Negara ini ya? Iya, negara kita. Tapi kalau ahli kesehatan itu 21 tahun ke atas sampai 35. Terlalu muda, rentan kata ahli kesehatan ya. Terlalu tinggi juga, misalnya udah jauh tuh bupati, udah 36 37 mau ya bupapat misalnya, bujang kepala 4. Ya, maka ini sudah juga rentan. Meskipun tuh beda-beda ya, psikologisnya beda-beda, biologisnya tergantung kultur budaya dan juga biologis manusia kan beda-beda. Contohnya Nabi nikah sama Aisyah umur 6 tahun ya. Akan tetapi beliau berumah tangga ketika berusia 9 tahun Aisyahnya. Artinya 9 tahun itu karena beliau sudah baligh. Jadi 9 tahun sudah balik. Kalau di Indonesia mungkin 9 tahun belum balik, mungkin baru 12 tahun ya. Jadi beda-beda. Ya, intinya tadi standar minimalnya tuh balik. Berarti ada keluasan di sini, Ustaz. Iya, intinya kembali ke pribadi masing-masing lah. Ideal ini karena nggak bisa dikatakan ideal karena ada orang yang usianya
ya dewasa tapi kekanak-kanakan. Iya, Ada yang usianya 22, 23 tapi udah dewasa. Jadi kembali ke pribadi masing-masing. Iya. Iya. Kayak ilmu mematangkan seseorang, Ustaz. Iya benar, ilmu matangkan seseorang. ada ilmunya lagi tuh saya pasti ya untuk Iya. mematangkan. Iya, kadang dia lebih Iya. lebih mudah dari Intinya ilmu agama itu. Yang bikin orang dewasa itu ilmu agama. Kalau orang punya ilmu agama yang mapan, orang kan memandang dia dewasa meskipun dia bercanda, yang lainnya tetap ada rasa hormat segan. Itulah diantara luar biasa ilmu ilmu agama. agama, Ustaz. Iya. Berarti harus prioritas nih ilmu agama kita ya. Iya. Karena kita hampir nggak dapat nih idealnya umurnya sekian nih lu harus nikah, nggak ada. Iya, nggak ada. Baik secara medis negara dan syariat juga nggak ada bahkan, Ustaz ya. Benar. Tapi kalau pengen contoh Nabi itu umur 25 beliau nikah, iya. umur 25 tahun. Kalau saya sendiri targetnya sebelum 25 tahun tuh udah nikah. Alhamdulillah nikah umur 24 tahun. Masya Iya. Allah. Wah, jodohnya udah datang di 24 Udah tahun. datang ya. Tepat pada waktunya insyaallah. Iya. Dan tentu harus dengan terencana juga, Ustaz. Iya, ya. terencana. Kalau Harus kedua ada tadi ilmu mental itu harus dibangun sebelumnya. Jangan cuma target-targetan aja tapi nggak ada buru-buru prepare. Iya. nanti takutnya Ada target sekian, tapi kita nggak mempersiapkan gitu kan, Iya. kayak ngeloncatin sesuatu gitu. Ya apa nggak? tuh? Ya, Loncatin apa? ngeloncatin ilmu gitu kan. Nggak dipelajarin, nggak dipersiapin Iya, gitu. langsung naik tangkat anak tangga yang langsung tinggi ya. Iya. Ya itu kan Repot, Ustaz. takutnya terjadi sesuatu dan hal kan misalnya Iya, jatuh kalau dia pasti gitu. jatuh. Kalaupun dia bakal berhasil kan itu kemungkinannya kan kecil untuk berhasil gitu, Ustaz. Masya Allah. Untuk saatnya Ustaz ada modal lagi, Ustaz. Iya, Ada bahkan ini modal yang paling penting terutama bagi para pemuda nih. Apa itu, Ustaz? Modal finansial. Masya Allah. Kita bahas kemarin jatuh cinta gratis tapi nikah butuh modal, butuh uang karena cinta nggak bikin kenyang. Ini lagu Iya, lama, Ustaz. lagu lama. Mau play mau ini. Ini lagi nih masalahnya. Klasik, Ustaz. Lagu lama. Dan ini Sebagian pasal di kita mana-mana, Ustaz. iya nganggap cuman ini modal padahal enggak, ada modal tadi, modal niat, modal ilmu ya. Meskipun memang ini modal tapi juga ada modal-modal yang lainnya. Dan ini penting. Kenapa? Karena kewajiban seorang laki-laki itu kan nafkah. Oke. Artinya seorang laki-laki sebelum dia mulai nikah dia harus punya penghasilan, harus bekerja meskipun nggak tetap kerjaannya, mungkin bisa paruh waktu. Yang jelas ada penghasilan yang semoga dengan itu dia bisa nafkahin anak dan istrinya, ya. Apapun profesinya, Ustaz. Apapun profesinya, yang penting halal. Yang penting halal ya. Meskipun dipandang hina oleh orang-orang, Walaupun kecil, ya. besar. Yang penting itu halal. Itu kalau halal tuh udah berkah insya Allah. Apalagi niatnya untuk nafkahin anak istri, subhanallah, luar biasa itu. Pasti ditolong, Ustaz. Pasti ditolong. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi seorang laki-laki itu wajib memberikan nafkah ya kepada anak istrinya. Ya, dan juga termasuk pakaian, makanan, Tempat dan tinggal. semisal. Tempat tinggal. Ya, jadi sandang, pangan, papan. Wih, Sandang, pangan, papan. Jadi kalau ditolak karena ada modal finansial tuh sah-sah aja, Ustaz ya? Iya, kalau dia ditolak karena nggak ada modal finansial ya jelas sah-sah saja. Sah saja, Ustaz. Kadang sebagian ikhwan ini ketika dia ngelamar ditolak gara-gara nggak punya pekerjaan, dia bilang apa? Ceweknya matre. Padahal enggak. Dia yang nggak sadar diri. Iya, betul. Iya. Iya, benar-benar. Iya. Mau ngasih makan apa kalau kita nggak punya penghasilan? Nggak kasih makan batu apa anak uang. Iya, kata mama Kadang gitu. kadang Ustaz tolong carikan saya ini istri. Antum kerja apa? Belum kerja. Lah malu lah kita nawarin sama Iya. calon mertua dia kalau dia nggak punya penghasilan apa-apa. Jadi penting masalah finansial ini. Dan Ya, ini masalah. disebutkan oleh syariat juga ya. Iya benar. Bahkan Nabi pun membenarkan seorang wanita nolak laki-laki yang nggak punya harta. Boleh, Ustaz. Iya, jadi Fatimah binti Qais, seorang sahabiah datang ke Nabi curhat. Beliau dilamar oleh beberapa laki-laki, diantaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata Nabi, jangan sama Muawiyah. Dia itu su'luk, ialah malalahu, miskin, gak punya harta, nikahnya sama Usamah bin Zaid. Artinya Nabi menolak lamaran Muawiyah untuk Fatimah karena dia gak punya finansial, modal finansialnya kurang. Intinya sah-sah saja ya seorang calon mertua atau calon pasangan kita nolak kita gara-gara penghasilan. Justru ini jadi motivasi buat para bujang-bujang untuk semangat cari kerja, semangat ya menjadi pejuang mahar, ya semangat nabung, ya semoga Allah mudahkanlah bagi mereka-mereka ini.
Dan sekali lagi ini bukan masalah miskin dan kaya Ustaz ya, Iya. tapi mampu tak mampunya itu Mampu Ustaz. tak mampu, nggak harus mapan, nggak harus Ya, kaya, nggak nggak harus mewah harus ya. mobilnya, nggak. Oh, oh. Tapi intinya dia itu siap untuk menafkahin itu. Ya, Ya, dia kita mau- bilang sama, mungkin Pak saya nggak kaya, tapi saya siap menafkahin putri Bapak. Wah, Masya Allah itu iya. orang tua kan jadi Masya Allah, yakin dengernya Ustaz. yakin. Oh. Pasti lebih percaya juga sih. Iya. Kalau dihadapin dengan kayak gitu, Lu ditanya, lu mau kasih makan apaan buat anak gua? Lu jawab iya apa? nggak mungkin juga kasih batu kan Pak. Iya, Bilangnya ngasih cinta juga nggak kenyang gitu ya. Tolong kamu keluar sekarang. Masya Allah Ustaz, alhamdulillah kita udah dengarkan 3 modal yang tadi ya. Iya. Masya Allah nih. Betul. Tinggal diamalin aja Jim ya. Insya Allah Ustaz. Amin. Semoga mudah-mudahan yang mendengarkan juga bisa mengambil manfaat dan ini sangat praktikal yang Ustaz jelaskan tadi. Iya. Mari kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.